Bab kebiasaan 3. Dahulukan yang utama sebab kekuatan dari kehendak bebas. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey mengangkat konsep mendalam mengenai kekuatan kehendak bebas sebagai salah satu gerak terbesar manusia yang memungkinkan kita menjalani hidup secara efektif dan penuh tanggung jawab. Kehendak bebas adalah elemen kunci dalam kebiasaan 3, karena tanpa itu, seseorang tidak akan mampu memilih untuk mengutamakan yang utama. Kebiasaan 3 adalah buah pribadi, pemenuhan praktis dari kebiasaan 1 dan 2. Kebiasaan 1 mengatakan, Andalah si pencipta, Andalah yang bertanggung jawab. Kebiasaan ini didasari 4 anugerah manusia yang unik, yaitu imajinasi, suara hati, kehendak bebas, dan khususnya kesadaran diri. Kebiasaan ini menguatkan kita untuk berkata, hal itu adalah program yang tidak sehat yang diberikan kepada saya sewaktu anak-anak dari cermin sosial saya. Saya tidak menyukai naskah yang tidak efektif ini. Saya dapat berubah. Kebiasaan 2 adalah ciptaan pertama atau mental. Kebiasaan ini didasarkan pada imajinasi, yaitu kemampuan untuk membayangkan, untuk melihat potensi, untuk menciptakan dengan pikiran kita apa yang tidak dapat kita lihat sekarang ini dengan mata kita. Dan suara hati, yaitu kemampuan untuk mendeteksi keunikan diri kita sendiri dan pedoman, moral, dan etis pribadi yang kita ingin memenuhinya dengan gembira. Kebiasaan ini merupakan kontak yang dalam dengan paradigma dasar kita dan nilai serta visi tentang dapat menjadi apakah kita nantinya. Kebiasaan 3 adalah ciptaan kedua, ciptaan fisik. Kebiasaan ini adalah pemenuhan, aktualisasi kemunculan wajar dari kebiasaan 1 dan 2. Ini merupakan latihan kehendak bebas yang berpusat pada prinsip. Ini merupakan pelaksanaan hari demi hari, saat demi saat. Kebiasaan 1 dan 2 mutlak penting dan merupakan para prasyarat untuk kebiasaan 3. Kita tidak dapat berpusat pada prinsip tanpa lebih dulu sadar dan mengembangkan sifat proaktif kita. Kita tidak dapat berpusat pada prinsip tanpa lebih dahulu sadar tentang paradigma kita dan mengerti bagaimana mengubah paradigma tersebut dan menyelaraskannya dengan prinsip. Kita dapat menjadi berpusat pada prinsip tanpa visi dan fokus pada kontribusi unik yang bisa kita lakukan. Namun dengan fondasi itu, kita dapat berpusat pada prinsip hari demi hari, saat demi saat dengan menjalani kebiasaan 3, yaitu dengan mempraktikkan manajemen diri yang efektif. Ingatlah, manajemen jelas berbeda dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aktivitas otak kanan yang tinggi. Kepemimpinan lebih merupakan seni, didasari oleh suatu filosofi tertentu. Kita harus mengajukan pertanyaan tinggi tentang hidup ini sewaktu kita berurusan dengan masalah kepemimpinan pribadi. Akan tetapi segera sesudah kita berurusan dengan persoalan tersebut, segera setelah kita memecahkannya, kita pun harus mengatur diri kita secara efektif untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai dengan jawaban kita. Kemampuan untuk mengatur dengan baik tidak punya arti apapun jika kita bahkan tidak berada dalam hutan yang benar. Dan hal ini sangat menentukan. Sebenarnya, kemampuan untuk mengatur dengan baik menentukan kualitas dan bahkan keberadaan ciptaan kedua. Manajemen adalah penguraian, analisis, peruntutan, aplikasi spesifik, aspek otak kiri yang terikat waktu dari pengaturan diri yang efektif. Peribahasa tentang efektivitas pribadi adalah sebagai berikut. Manajemenkan dari kiri, pimpinlah dari kanan. Kekuatan dari kehendak bebas. Selain kesadaran diri, imajinasi, dan suara hati, anugerah manusia yang keempat, yaitu kehendak bebas, yang benar-benar memungkinkan munculnya manajemen diri yang efektif. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan, serta bertindak sesuai dengan keputusan dan pilihan tersebut. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk bertindak dan bukannya menjadi sasaran tindakan, untuk secara proaktif melaksanakan program yang telah kita kembangkan melalui ketiga anugerah yang lain. Kehendak manusia adalah suatu hal yang menakjubkan. Berulang kali, kehendak manusia menang melawan rintangan-rintangan yang luar biasa. Orang-orang seperti Helen Keller memberikan bukti dramatis pada nilai atau kekuatan kehendak bebas.
Tetapi ketika kita memeriksa anugerah ini dalam konteks manajemen diri yang efektif, kita sadar bahwa biasanya yang membawa keberhasilan yang abadi bukanlah upaya yang dramatis, yang kelihatan yang sekali seumur hidup, dan yang dilakukan sendiri. Kekuatannya berasal dari belajar bagaimana menggunakan anugerah yang besar ini dalam keputusan yang kita ambil setiap hari. Tingkat sejauh mana kita telah mengembangkan kehendak bebas kita dalam kehidupan kita sehari-hari diukur melalui integritas pribadi kita. Integritas pada hakikatnya adalah nilai yang kita berikan pada diri kita sendiri. Ini merupakan kemampuan untuk membuat dan memenuhi komitmen pada diri kita sendiri, suatu bagian fundamental dari etika karakter, inti dari pertumbuhan proaktif. Manajemen yang efektif mendahulukan yang utama. Sementara kepemimpinan memutuskan apa saja hal-hal yang utama itu, manajemenlah yang mendahulukan hal-hal tersebut, hari demi hari, saat demi saat. Manajemen adalah disiplin dalam melaksanakannya. Disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disciple atau murid, yaitu murid dari filosofi, murid dari seperangkat prinsip, murid dari seperangkat nilai, murid dari suatu tujuan yang dominan, dari suatu cita-cita tingkat tinggi, atau dari orang yang mewakili cita-cita itu. Dengan kata lain, jika kita seorang manajer yang efektif bagi diri kita sendiri, maka disiplin kita itu berasal dari dalam. Hal ini adalah suatu fungsi dari kehendak bebas kita. Kita adalah seorang murid dan juga seorang pengikut dari nilai-nilai kita yang terdalam dan sumber-sumbernya. Dan kita memiliki kehendak serta integritas untuk menomorduakan perasaan, impuls, dan suasana hati kita setelah nilai-nilai tersebut. E.M. Gray menulis sebuah esai yang berjudul The Common Denominator of Success tentang orang-orang berhasil. E.M. Gray menghabiskan hidupnya mencari satu denominator yang dimiliki oleh semua orang yang berhasil. Ia mendapatkan bahwa hal itu bukanlah kerja keras, nasib baik, atau hubungan manusia yang baik, walaupun itu semua memang penting. Satu-satunya fakta yang tampaknya lebih penting dari semua itu adalah mewujudkan kebiasaan 3, yaitu mendahulukan yang utama. Orang sukses mempunyai kebiasaan mengerjakan hal-hal yang tidak suka dikerjakan oleh orang gagal. Mereka belum tentu suka mengerjakannya. Namun, ketidaksukaan mereka tunduk pada kekuatan tujuan mereka, kata E.M. Gray. Penundukan ini memerlukan suatu tujuan, suatu misi, suatu arah dan nilai. Kebiasaan 2, sebuah ya, yang membakar di dalam, yang memungkinkan untuk mengatakan tidak pada hal-hal lain. Hal ini pun juga memerlukan kehendak bebas, yaitu kekuatan untuk melakukan sesuatu ketika kita tidak ingin melakukannya, untuk menjadi fungsi dari nilai-nilai kita, dan bukan fungsi dari impuls atau keinginan sesaat. Ini merupakan kekuatan untuk bertindak dengan integritas terhadap ciptaan pertama, proaktivitas kita. Jadi, bab kebiasaan 3, dahulukan yang utama. Sebab kekuatan dari kehendak bebas dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, memperkuat gagasan bahwa manajemen pribadi bukan sekadar soal mengatur waktu, tapi tentang mengatur hidup berdasarkan komitmen, nilai, dan pilihan sadar. Kehendak bebas adalah kekuatan batin yang membuat kita tetap setia pada apa yang penting. Bahkan ketika dunia mencoba mengalihkan perhatian kita, dengan kehendak bebas kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri, teguh dalam prinsip dan tangguh dalam tindakan. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.